Saya mau cek dulu suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Baik, mari kita berdoa. Kami percaya karena itu kami berkumpul bahwa berhadapan dengan firman adalah berperkara dengan pribadi Allah itu sendiri. Karena itu pada kesempatan ini Roh Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, membuat kami mampu untuk menangkap apa yang Tuhan mau kami mengerti. Apa yang mau kami percaya dari apa yang Tuhan mau kami percaya. Karena iman adalah dasar di mana kami membangun kehidupan seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, hamba-Mu siap, apa yang kau sudah taruh, apa yang kau sudah perlengkapi, itu yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang semuanya. Shalom. Saya buka dulu ya, ini materinya. Apakah bisa kelihatan? Oke. Oke, baik. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kedewasaan penuh. Karena sesungguhnya kedewasaan rohani adalah kata yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Yang kita akan temukan adalah istilah kedewasaan penuh. Di mana kehidupan ini menjadi dewasa ketika kita penuh, ya, penuh tentunya akan pribadi Kristus yang memenuhi pribadi setiap kita. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16 tertulis demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bicara soal dewasa, Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16, di sana firm mengatakan bahwa Tuhan yang mengadakan adanya rasul, adanya nabi, adanya pemberita Injil, adanya gembala, adanya pengajar, yang mana 5 jawatan di dalam tubuh Kristus ini bertujuan untuk menyempurnakan dalam memperlengkapi orang-orang percaya, sehingga mereka yang tadinya dilayani, mereka bisa melayani. Namun sebelum itu, setiap mereka diperlengkapi. Dan tentunya mengalami kedewasaan penuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau sederhananya mengatakan bahwa di mana 5 jawatan memperlengkapi sehingga orang percaya mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupannya. Dengan demikian menjadi efektif untuk bisa menjadi tubuh Kristus yang terbangun untuk melayani. Nah, dengan demikian ini bukan tentang bagaimana melakukan sesuatu, namun bagaimana dipenuhkan terlebih dahulu. Nah, rupanya kedewasaan tidak diukur dari lamanya seseorang berpengalaman di dalam pelayanan, di dalam organisasi pelayanan, di dalam persekutuan, keberadaannya yang berada pada durasi yang cukup panjang, tidak menjadi penentu bahwa orang tersebut itu confirm dia dewasa. Nah,
Yang disebut dewasa rupanya adalah yang hidupnya dipenuhi oleh pribadi Kristus. Nah, oleh karena itu adalah menyebalkan ketika seseorang menjadi tua tanpa dewasa. Karena kalau melihat bocah lelaki itu, ya saya sekian tahun nungguin cucu laki-laki. Cucu pertama perempuan, cucu kedua perempuan. Nah, baru ini cucu ketiga dapat laki-laki. Ya, menyenangkan, lucu, menggemaskan. Tapi ingat, ini konteksnya bocah lelaki. Nah, jangan sampai pada satu hari dia menjadi lelaki bocah. Karena kalau lelaki bocah, kita udah nggak menyenangkan lagi melihatnya, tapi justru menjijikkan. Nah, Keluaran 22, Keluaran 2 ayat 11, secara tertulis demikian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar, mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka, lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Nah, yang pertama, dewasa itu peduli sekitarnya. Kita melatih diri menjadi dewasa dengan jalan melatih diri untuk peduli. Karena Kristus itu peduli. Anda dan saya tidak akan penuh oleh pribadi Kristus kalau tidak melatih diri untuk peduli. Karena cuek bukan bagian dari iman. Masa bodoh bukan bagian dari iman itu sendiri. Karena menjadi peduli menjadikan Anda dan saya dewasa. Karena pribadi Kristus yang memenuhi setiap kita membuat kita menjadi nggak penting. Yang menjadi penting adalah Tuhan yang disenangkan lewat orang-orang yang kita layani. Nah, yang berikutnya Yohanes 9 ayat 18 sampai 23 tertulis demikian. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Yang punya anak siapa, nggak berani jawab, harusnya penuh dengan syukur, dari lahir buta, sekarang bisa melihat, tapi rupanya dikatakan bahwa orang tuanya takut. Takut apa? Takut dikucilkan kalau mengakui bahwa keberadaan Mesias sesungguhnya ada pada Kristus Yesus. Nah, yang kedua, dewasa itu tahu diri. Ya. Kita nggak akan pernah menjadi kepenuhan akan Kristus kalau nggak tahu diri. Si orang tua ini nggak tahu diri. Anak dari lahir buta, kemudian bisa melihat, tapi nggak mau menyatakan bahwa Tuhan yang melakukan pekerjaan itu. Dewasa itu tahu diri. Ya. Kenapa kita bisa atau seseorang berada berlama-lama di dalam kerumunan komunitas, tapi tidak berubah-berubah kelakuannya menjadi yang disebut dewasa karena nggak tahu diri. Bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa. Bahwa kalau nggak ada dia, Tuhan juga bisa pakai yang lain. Tahu diri. Orang-orang yang nggak tahu diri, nggak dewasa. Orang-orang yang nggak dewasa suka hitung-hitungan. Ketika Anda hitung-hitungan, waduh, Anda akan bocah terus.
Yang repot kalau jadi bocah di dalam kekekalan. Ya. Malah mungkin nggak masuk kali. Ya. Dewasa itu tahu diri. Kalau Anda nggak tahu diri, Anda nggak akan bertumbuh. Dalam segala hal. Kah dalam granted hubungan, ya, di mana orang-orang yang tidak dewasa kan suka memanfaatkan orang lain. Nah, orang-orang yang tahu diri bahwa apa yang ada pada dia itu datangnya dari Tuhan, dia akan jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Dan ketika dia dimanfaatkan, dia nggak sakit hati karena dia tahu diri. Toh apa yang dia forward dari kehidupan dia, share dari hidup dia buat orang lain, kah itu orang lain memanfaatkannya, itu nggak penting. Yang penting adalah dia share itu buat orang lain. Karena dia tahu datangnya dari Tuhan, siapapun yang memanfaatkan orang bermanfaat, si pemanfaat akan berurusan dengan Tuhan yang menjadi sumber daripada benih yang baik. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yang ketiga, dewasa itu hidup yang digerakkan oleh nilai kekal. Kalau tadi dibahas, udah lama saya harusnya memberikan makanan yang keras di dalam pengajaran, kata Rasul, tapi kalian hanya mampu untuk mengkonsumsi yang lembek, ya, yang tidak memberi kekuatan, yang tidak menguatkan otot-otot rohani. Nah, hidup itu digerakkan oleh nilai apa, itu menentukan hidup kita dipenuhi oleh apa. Karena itu, melatih diri digerakkan oleh nilai kekal, itu menjadikan kita mengalami kepenuhan Kristus yang sejati. Pencapaian-pencapaian yang baik, pencapaian-pencapaian yang masuk dalam kategori rohani, itu bagus dalam kehidupan Anda dan saya. Masalahnya adalah nilai apa yang menggerakkan Anda dan saya melakukan. Karena tidak bisa undercover di hadapan Tuhan. Hati kita terbuka, hati kita ke-tracing di hadapan Tuhan. Karena itu, mari hidup digerakkan oleh nilai kekal. Melakukan hal-hal baik untuk yang sementara, tidak ada yang salah untuk itu. Namun pastikan kita melakukan hal-hal yang bahkan dianggap sepele pun, biarlah yang menggerakkan kita adalah nilai kekal. Karena sering kali kita menjadi frustasi karena mau melakukan perkara-perkara yang berurusan dengan Tuhan, tapi value kita itu tidak kekal. Value yang menggerakkan kita adalah hal-hal yang sementara. Karena itu, mari sibuk dengan banyak hal baik, tapi nilai kekal lah yang harusnya menggerakkan. Karena kalau tidak, ketika semua tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, Anda frustasi. Orang menjadi frustasi karena nilai yang menggerakkan dia bukan nilai yang kekal. Kalau nilai yang menggerakkan Anda dan saya adalah nilai yang kekal, nggak ada tekanan yang bisa membuat Anda dan saya tertekan. Tidak akan ada hinaan yang membuat Anda terhina. Tidak ada rasa sakit yang datang yang membuat Anda malah jadi berpenyakit. Karena itu, digerakkan oleh nilai kekal itu penting. Kalau tidak, ini semua hanya akan menjadi pencapaian prestasi. Banyak mereka yang melayani di dalam, ya saya masuk dalam kategori gereja, penggembalaan. Banyak yang berlomba-lomba untuk aset.
Karena kadang itu menjadikan ukuran. Jumlah jemaatnya ada berapa, kemudian aset gedung dan tanahnya sudah seberapa. Nah, itu dijadikan parameter bahwa disinilah sebuah pelayanan itu dianggap dewasa. Sementara ketika Kristus datang kali yang kedua, Yesus bilang, adakah kudapati iman di bumi? Itu artinya semua yang sedang mau dibuat, yang dipikir baik, yang dipikir hebat ini, rupanya bukan hal yang Tuhan fokus. Karena itu hidup yang digerakkan oleh nilai kekal adalah hidup yang digerakkan oleh apa yang Tuhan fokus. Dan itu menjadikan Anda dan saya dewasa. Nah, yang berikutnya, dari 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dewasa itu dimulai dari pola pikir. Bagaimana Anda dan saya berpikir, bagaimana strateginya, bagaimana, karena pikiran itu mengelola apa yang berasal dari hati. Lalu kemudian setelah dikelola di dalam pikiran, maka itu dimanifestasi pada perbuatan. Dan perbuatan itu akan mencerminkan. Manifest yang output dari perbuatan dan perkataan. Bahkan dari perkataan saja kelihatan dari mana dan seperti apa sumbernya. Karena itu dewasa dimulai dari pola berpikir. Karena firman mengatakan pikir perkara yang di atas. Saya nggak mau berfilosofi tentang hal ini, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa ini adalah tentang apa yang baik, apa yang indah, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, apa yang disebut orang kebajikan. Pola, ya, pola itu bentuk. Kalau Anda ke tukang jahit, setelah dia fitting ukuran tubuh Anda, maka dari sana dia akan mulai membuat pola. Sebelum kain itu dijahit, polanya harus dibentuk. Nah, karena itu, bagaimana Anda dan saya merespon sesuatu, itu berurusan dengan pola berpikir. Nah, pola berpikir itu harusnya terikat dengan pikiran-pikiran Allah. Karena itu, ketika sesuatu terjadi, yang Anda dan saya harus peka adalah bagaimana sudut pandang Tuhan merespon hal itu. Dan baiklah, pola kita berpikir terikat dengan cara yang demikian. Nah, lalu kemudian yang berikutnya Ibrani 15 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak akan memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tadi bicara tentang pola berpikir. Nah, kali ini adalah tentang bagaimana hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Karena dasarnya Allah itu kasih. Harusnya source Anda dan saya yang dari Allah, maka kita dipenuhi oleh kasih. Kasih itu nggak suka bikin orang lain rugi, kan begitu. Makanya dari pola berpikir yang sumbernya dari Allah, itu nggak akan rugikan orang. Nggak Anda dan saya nggak penuh oleh Kristus kalau masih mentalnya Miss Queen gitu. Ya. Karena teman, maka harganya pakai harga teman. Itu dari mana yang namanya harga teman? Justru karena teman, kau berkati dia. Justru karena sesama orang percaya yang menyembah Yesus Kristus Tuhan, ya berkati dia. Makanya sebel kadang-kadang kalau ada yang mau belanja alat musik gereja, cari toko yang engkohnya orang Kristen juga, supaya diskon. Tuhan kita nggak begitu modelnya. Allah yang Anda dan saya sembah, itu nggak kenal yang namanya sale. Promo. Nggak ada promo di sorga.
Karena itu pola berpikir yang dipenuhi oleh pola berpikirnya Allah harusnya mengantar Anda dan saya hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Nah, dewasa itu kalau buka Alkitab, Anda dan saya cari tahu maunya Tuhan, bukan nyuruh Tuhan ngikutin maunya kamu. Itu namanya pembenaran. Ya. Karena itu menjadi dewasa adalah hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam pembenaran. Baiklah hidup kita dipakai menjadi bencana yang mulia. Itu artinya, baiklah Anda dan saya mengikuti firman, bukan menyuruh firman mengikuti apa yang Anda dan saya mau. Ibrani 11 ayat 24-26, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dewasa. Dewasa itu berpihak pada Tuhan. Dari teks narasi yang kita baca tadi. Musa bilang, udah gak penting saya siapa. Gak penting background saya bagaimana. Yang penting kepada siapa saya berpihak. Itulah dewasa. Mereka yang dewasa tidak takut kesepian. Mereka yang dewasa tidak ragu ketika ditinggalkan oleh orang banyak. Karena dewasa itu berpihak pada Tuhan. Bahkan harusnya kita berada pada level di mana berapa banyak yang mendukung kita nggak penting lagi. Tapi memastikan diri kita berpihak pada Tuhan. Itu yang penting. Karena di mana dia ada, harusnya Anda dan saya juga nanti ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sampai di sini hambamu berhenti bicara, dan kiranya Roh Tuhan memampukan kami boleh menangkap pesan ini secara utuh. Engkau sudah mengurapi kami, dan baiklah kami menjadi mengerti, dan urapi kami juga untuk melakukan. Sehingga keberadaan kami dalam komunitas, keberadaan kami di dalam kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan jaringan sosial kami, gak sia-sia. Semakin hari, Kristus itu makin kelihatan dalam hidup kami. Tidak hanya dalam manifestasinya, dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan ketika kami mengambil keputusan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.